Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Hai Jambu. Hai, Kakak. Hai teman-teman. Hai teman-teman, lihat nih Kak Tasya mau ngamen. Bukan, bukan. salah. Mau Mau ngapain? ibadah. Oh iya, mau ketemu ibadah. sama Tuhan Yesus. Oh iya betul. Jambu udah siap? Sudah dong. Teman-teman di rumah udah siap? Sudah ya. Yuk kita siapkan hati kita mulai ibadah hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Bertemu lagi bersama Kania, Kak Cia, dan Kak Michael di Banten Kids Revival. Adik-adik, Kania mau sama-sama ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kak sama-sama katakan, amin. Haleluya. Makanya aja semuanya untuk bangkit berdiri. Satu. Dua.
kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya! Sorakan Yesus dahsyat. Yuk sekarang sama-sama taruh tangannya di depan mulut. Sambil gerak ke kanan ke kiri, katakan Wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh, wo wo oh oh, wo oh oh, wo oh oh. katakan keraskanlah. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Sama-sama serahkan musuhnya. Serahkan musuh, Selamatkan. selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama lompat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. sama-sama kalahkan musuhnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Katakan gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Katakan tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, Selamatkan. selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sambil lompat. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. yuk sama-sama injek musuhnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekarang lagi katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. kalahkan musuhnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kata ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Dua, penuaian terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Empat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak ajak semuanya buat tutup matanya. Kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau berjumpa sama Tuhan sekali lagi. Yuk adik-adik. Ya Tuhan,
pakai setiap kami Tuhan. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan. Katakan ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Kita mau sama-sama nyanyiin dari awal lebih sungguh lagi yuk adik-adik. Seperti anak panah di tangan Pak, ini hidup setiap kami Tuhan. Yes Lord, biar Engkau yang pakai setiap kami. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan. Sambil angkat tanganmu yuk katakan, ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Lebih lagi yuk katakan, ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu. Katakan dari hatimu, ini aku Tuhan. Pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Lebih sungguh lagi yuk katakan, ini aku, pakailah hidup. Di setiap kami, pakai kami ya Tuhan. Di tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Yes Lord. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Sambil angkat tanganmu katakan, pakailah jadi alat-Mu Tuhan di tangan-Mu, oh Tuhan. Yes Lord, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih. Sama-sama sembah Tuhan. Yes Lord, Kau yang kami sembah Tuhan, biar Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Yuk adik-adik sama-sama sembah Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan. Bilang Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhan. Kau kecintaan kami, Kau segalanya, Yesus dahsyat. Yuk adik-adik sama-sama sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Bilang Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik Tuhan buat setiap kami. Engkau yang pakai kami Tuhan jadi alatnya Tuhan.
Shalalabalalabalalabalala. Yuk adik-adik sekarang sama-sama angkat tanganmu. Kita mau ngomong sama Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidup untuk menyatakan. Lebih sungguh lagi, yuk katakan dari hatimu. Ini aku, pakailah hidupku, jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesus. Amin. Ini setiap kami Tuhan, biar ini menjadi doa setiap kami. Untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan jadi berkat untuk bangsaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau dengar setiap doa kami, biar Kau yang pakai setiap kami Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biar Kau yang urapi setiap kami, biar setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sama dengan Tuhan Yesus, Kasinta percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya, supaya firman yang disampaikan hari ini dapat tertanam dalam hati kita, dan firman itu dapat bertumbuh dan nantinya akan berbuah. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami beribadah online bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan, buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, supaya firman yang disampaikan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, Kak, ini kan baru hari Jumat Kak, kok kita udah ibadah online lagi sih? Kenapa ya? Nah, adik-adik mau tahu kenapa hari Jumat ini kita ibadah online? Supaya adik-adik tahu jawabannya, dengarkan Kak Sinta cerita ya. Cerita yang Kak Sinta sampaikan hari ini, Kak Sinta ambil dari Matius 27. Mulai dari ayat yang ke-11. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papa bacakan untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, atau adik-adik baca sendiri buat adik-adik yang sudah bisa membaca ya. Nanti adik-adik bisa temukan ceritanya di sana. Dalam Matius 27, di situ diceritakan tentang suatu peristiwa yang akan mengubah hidup kita adik-adik sebagai orang percaya. Peristiwa yang sangat menentukan iman kita kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, dan keesokan harinya Tuhan Yesus dibawa kepada wali negeri yang saat itu bernama Pontius Pilatus. Imam-imam kepala, orang-orang Yahudi membawa Tuhan Yesus untuk diadili. Padahal Tuhan Yesus tidak ada salahnya adik-adik. Tuhan Yesus tidak membuat suatu kesalahan yang menyebabkan Tuhan Yesus itu pantas untuk ditangkap dan diadili. Pontius Pilatus pun heran adik-adik. Kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus?
imam-imam kepala orang-orang Yahudi menuduh Tuhan Yesus sudah menyesatkan banyak orang, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, Pontius Pilatus kemudian bertanya, karena pada waktu itu ada kebiasaan untuk membebaskan orang yang bersalah pada hari raya orang-orang Yahudi. Dan ada seorang penjahat yang bernama Barnabas, dan juga Tuhan Yesus dihadapkan kepada orang-orang banyak, dan Pontius Pilatus bertanya, siapa yang mau dibebaskan? Tetapi orang-orang Yahudi itu malah memilih penjahat yang dibebaskan. Tuhan Yesus mereka minta supaya disalibkan. Akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi karena dia tidak mau lagi ikut campur. Dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pontius Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan imam-imam karena dia tidak menemukan satu kesalahan pun pada Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, setelah Tuhan Yesus diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan juga imam-imam kepala, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disiksa adik-adik. Bahkan para prajurit-prajurit itu membuatkan suatu mahkota duri adik-adik. Duri-duri yang tajam dipasangkan di kepala Tuhan Yesus. Duri-durinya sangat tajam sampai menusuk ke kepala Tuhan Yesus. Darah bercucuran dari seluruh tubuh Tuhan Yesus. Dari atas kepala sampai kaki, semuanya mengeluarkan darah. Bayangkan betapa besar penderitaan Tuhan Yesus saat itu. Dia sudah menderita, membawa salib yang begitu berat, dan sampai di Bukit Golgota adik-adik, Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Bahkan bukan hanya prajurit-prajurit yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, salah satu orang penjahat itu pun mengolok-olok Tuhan Yesus, karena ada dua penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Salah satu dari mereka itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dari salib ini. Padahal dia sendiri berbuat jahat adik-adik, tapi dia tidak menyesal. Dia malah mengolok-olok, ikut mengejek Tuhan Yesus. Dan di atas kayu salib itu dituliskan penyebab kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan. Dituliskan bahwa inilah raja orang Yahudi. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada waktu itu jam 12 siang kira-kira adik-adik, tiba-tiba gelap gulita. Langit menjadi gelap. Selama 3 jam terjadi gelap gulita. Setelah mengalami penderitaan yang begitu besar adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan. Akhirnya Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan merasa bahwa Allah Bapa meninggalkan dia, karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa manusia, dosa seluruh dunia sedang ditanggung oleh Tuhan Yesus, sampai seolah-olah Allah Bapa itu memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib adik-adik. Terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Peristiwa-peristiwa itu mengiringi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Adik-adik, Kak Sinta mau sampaikan, Tuhan Yesus menderita penderitaan yang begitu besar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Sinta, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi mama, papa, dan seluruh orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menjadi perantara supaya kita orang-orang berdosa ini dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan terjadi keselamatan adik-adik. Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Sehingga saat ini ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita sekarang layak adik-adik untuk memanggil Allah Bapa di surga itu dengan sebutan Bapa. Adik-adik, sekarang Kak Sinta mau ajak adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin Kak Sinta ya. Nanti pada saat kita berdoa, adik-adik boleh sebut nama adik-adik masing-masing ya. Yuk kita berdoa adik-adik, angkat tanganmu, buka hatimu sama Tuhan, ikutin Kak Sinta berdoa. Tuhan Yesus, saya tahu, Sinta tahu Tuhan, saya adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tuhan, saya nggak mau masuk neraka. Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, Engkau ampuni dosa-dosa saya. Tuhan, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat, penebus saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya percaya Engkau layakkan saya masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat Hari Jumat Agung. Shalom. Shalom teman-teman. Tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayo kita sama-sama buka di Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dihafalin ya teman-teman. Ayo kita sama-sama baca sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ayo dihafalin ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah hafal, jangan lupa minta tolong papi maminya untuk upload Instagram. Dan jangan lupa ya di tag ke BKR Modern Land. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Damailah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, kami lepaskan berkat atas pemimpin bangsa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan, juga para menteri-menteri yang ada, gubernur di 34 provinsi ya Tuhan, juga pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kau pakai mereka, urapi mereka di dalam nama Yesus. Beri hikmat dapat mengatur semua undang-undang ya Tuhan yang ada sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Krisis ekonomi global dan virus corona, kami katakan kepada krisis ekonomi global dan virus corona, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mampukan Indonesia melewati pandemi COVID-19 ini dan tekanan ekonomi dengan baik ya Tuhan. Kalau hari-hari ini sudah diadakan vaksinasi di banyak wilayah, biarlah semua masyarakat Indonesia mendapat vaksin dan berjalan lancar ya Tuhan. Tidak ada hambatan dan ekonomi Indonesia kembali pulih dan bangkit di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga ini. Kau hindari Tuhan dari virus, penyakit, dan mara bahaya ya Tuhan. Kau berkati Tuhan dimanapun setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau jagai Tuhan.
Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Tuhan yang bekerja, Kau berbuat Tuhan setiap pekerjaan Bapak-Bapak kami Tuhan agar berhasil ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan ingin berdoa untuk sekolah-sekolah, murid dan guru ya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Setiap guru-guru yang mengajar Tuhan, Kau berikan Tuhan kecerdasan pada setiap guru-guru ya Tuhan, agar bisa memberikan ilmu yang baik Tuhan untuk setiap para murid-muridnya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan setiap murid-muridnya juga ya Tuhan. Kau bukakan telinga Tuhan untuk setiap murid-muridnya Tuhan agar bisa mendengarkan setiap gurunya yang mengajarkannya. Kau berkati juga Tuhan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau juga Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah Tuhan agar mereka yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau dengan lagi ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa juga Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami Tuhan yang berjaga-jaga di atas kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap para pemimpin rohani kami, Papa Niko, Oma Hermin, Dedi Peter, Bunda Christine. Kau berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Amin. Sekarang kita sudah selesai nih, Tata. Iya. Sekarang waktunya kita pamitan sama teman-teman. Betul. Nah, teman-teman yang di rumah, sampai ketemu ibadah anak minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.